Di Matius 13:57 itu berarti kan sebenarnya Yesus lagi ngomongin diri sendiri. Karena Yesus kan ditolak di Nazaret. Iya, Makanya Yesus bilang apa? Seorang nabi tidak dihormati di mana-mana kecuali di rumah sendiri. Ya jelas itu mah konteks bahasanya juga jelas itu. Berarti kan Yesus lagi ngomongin diri sendiri sebagai apa? Bahwa dia nabi. Nabi. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Donditan. Dan malam hari ini saya kedatangan lagi tamu yang bersahadat di sini ya. Beberapa waktu yang lalu ya. Ini pebulu tangkis kita Rudy Hartono. Salah ya, bukan pebulu tangkis. Bukan ya, misionaris. Iya. Nama doang, Pak. Pebulu tangkis jadi misionaris. Iya. Misionaris jadi pebulu tangkis namanya. Siap. Namanya nama pebulu tangkis kita yang legendaris ya. Iya. Mas Rudy gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, udah bisa ngomong alhamdulillah nih. Cuma memang tangan saya masih nyangkut-nyangkut, Pak. Nyangkut kemana? Belum bisa begini normal ya. Saya kira nyangkut di tiang jemuran. Jadi Enggak, agak ada gangguan kalau Gangguan. angkat yang berat agak susah. Oke, jadi waktu itu Mas Rudy datang ke sini Iya, Pak. bersahadat masih pakai gelang rumah sakit ya? Iya. Bener ya? Iya. Jadi ceritanya waktu itu kabur dari rumah sakit. Iya. Itu ngomong ke suster apa enggak? Jadi gini kemarin itu dulu kan sebelumnya saya pernah juga operasi. Ya memang udah setahun lebih lah. Tapi waktu itu saya diizinkan pulang sebentar ngambil baju. Oke. Karena kan saya datang ke sana tiba-tiba langsung operasi kan. Ya sama kayak di sana tiba-tiba langsung operasi. Jadi ya begitu akhirnya pas mereka lagi ya kemarin ada mungkin apa saya izin sebentar lah saya keluar dulu gitu. Izin gitu Iya. sama susternya. Saya izin tapi nggak dikasih. Udah pas mereka ini saya menghargai janji, Pak. Jadi saya pikir itu tidak terlalu apa karena itu masih lama lagi kan besoknya lagi masih 24 jam lebih. Oke. Jadi akhirnya ya saya beranikan karena ya itulah. Jadi waktu itu jadi pergi tanpa izin berarti ya? Iya. Terus Ya, tapi saya kasih tahu, saya mau keluar sebentar. Oh gitu. Iya. Bilangnya apa? Mau beli ketoprak gitu? Atau? Karena saya nggak bawa apa-apa, memang saya harus keluar. Karena HP mati, charger nggak ada, baju tidak ada, Oh, gitu. saudara tidak ada di situ yang bisa bantu temani. Oh, Kan terus? saya harus pulang, mau makan nggak ada. Oh, lah emang di rumah sakit nggak dikasih makan? Ya maksudnya nggak ada makanan gitu kan. Oh. Ya dikasih makan sih kasih, cuma tetap aja kan Pak ada kebutuhan lain kan. Ya. Jadi keluar waktu itu cuma ngasih tahu pergi. Iya saya pergi. Udah gitu datang ke sini, Iya. udah bersahadat, baru balik ke rumah sakit lagi. Balik. Malam itu. Iya. Iya. Nah, Iya. sekarang gini, pengen dong bocoran dulu ketika mengajak orang di luar Kristen Iya. untuk belajar apa tadi? Bible. Alkitab. Iya, Alkitab. Nah, ayat-ayat apa yang dibacain atau yang suruh mereka baca? Iya kalau dulu ya. Iya. Kalau dulu kita biasanya ke Lukas 4 ayat 16. Oke. Terus Karena perbedaannya kan Sabat Ya. dan Minggu. kita sama-sama baca aja ya. Iya, Sabat, Nah, biar pemirsa juga lihat nih. Lukas 4 Ayat 16. 16. Yesus ditolak di Nazaret. Iya, judulnya. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Iya. Karena dari apa tadi Advent ya. Iya. Sedangkan Advent memang kegiatannya atau kebaktiannya hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Jadi pakai ayat ini untuk mengajak orang ikut kebaktian hari Sabtu Iya. pada hari Sabat. Kemudian penciptaan kan setelah 6 hari Kejadian 2:3 dikatakan pada hari yang ketujuh Tuhan beristirahat dan menyucikan hari yang ketujuh. Oke, nggak ada yang nanya tuh orang-orang yang dibacain gitu. Itu maksudnya Tuhan beristirahat tuh gimana sih? Ya. Leyeh atau gimana? Sebenarnya sih kalau dalam yang saya tahu ya menguduskan, kalau Tuhannya sih kita nggak tahu, tapi pada praktik manusianya itu mendekatkan diri pada Tuhan, yang membaca Taurat atau Injil, yang begitu. Kalau Tuhannya beristirahat itu nggak perlu dicari tahu gimana caranya gitu ya? Ya pada intinya sih, karena kalau kita membuat di situ untuk mendekatkan diri pada Tuhan, dia mendekatkan sama siapa? Ya mungkin dia istirahat aja gitu. Oh, iya, Artinya memang
ada hari untuk istirahat Ya. gitu. Sebenarnya tuh kalau dalam pemahaman Yahudi, beristirahat ini itu lebih jago apa ini nih? bukan. Ini kan saya juga mendengar dari orang teman-teman Yahudi kan. Iya, siap. Maksudnya beristirahat itu bukan beristirahat seperti manusia leyeh-leyeh tiduran telentang, bukan begitu. Iya. Sebenarnya juga ada istilah yang mirip-mirip di dalam Islam. Di dalam Islam kita juga mengenal kata bersemayam. Ya. Bersemayam. Nah, bersemayam. Iya, iya. Kurang lebih begitulah. Jadi bukan berarti beristirahat itu seperti manusia istirahat karena kecapean, bukan. Capek. Bersemayam itu gimana, Pak? Ya bersemayam itu ya dia tidak melakukan sesuatu gitu. Oh, Ya kan berhenti dari kegiatan. Kan tadi ada penciptaan hari pertama, kedua, ketiga sampai 6. Iya, iya. Hari ketujuhnya tidak melakukan karya penciptaan, disebut dengan istilah bersemayam. Di kitabnya Perjanjian Lama disebutnya beristirahat. kalau di Al-Qur'an kembali ke arasi. Ya kembalinya untuk apa kan itu bersemayam itu istilahnya lah Iya, ya. iya, iya. Nah sebenarnya kita juga tidak perlu mencari tahu Tuhan itu bersemayam gimana caranya atau beristirahat bagaimana posisinya, bukan, itu bukan ranah kita. Ya Bapak jangan nanya saya dong. Tadi kan Jadi ngetes. ya, saya jadi nantilah saya tanyakan kalau ya insya Allah kita boleh Insya nanya. Allah. Ya gini maksudnya, jadi bahasa yang dipakai di dalam Perjanjian Lama itu kadang-kadang memang ini mohon maaf ya, terlalu mempersonifikasikan Tuhan. Iya, iya. Ya, mempersonifikasikan itu maksudnya apa? Membuat Tuhan itu seolah-olah seperti manusia gitu. Benar. Ya, contoh ketika penciptaan Adam. Ketika Adam sudah melakukan dosa, Tuhan ke Taman Getsemani nyari, "Adam, di mana kamu?" gitu. Seolah-olah Tuhan seperti nggak maha tahu. Kan harus Tuhan maha tahu kan? Iya, iya. Terus ketika Tuhan berjalan, kelihatan kedengeran derap kakinya, Iya, iya. kelihatan punggungnya. Nah, itu kan namanya kan seperti mempersonifikasi atau menggambarkan Tuhan seperti manusia. Iya, iya. Kalau tujuannya yang pernah saya tanya ke teman-teman orang Yahudi, mereka mengatakannya sih itu hanya cara orang Yahudi yang memberitahukan atau menceritakan supaya orang pada zaman itu tuh paham gitu doang. Oh, penyederhanaan ya Pak ya? Iya, Benar. iya, cuman gitu aja sih. Oke, lanjut ke Mas Rudi nih. Jadi selain ayat itu, ayat apa lagi yang sering dipakai? Selain itu kita ke nubuat. Nubuat. Iya, jadi memang dalam buku Daniel dan Wahyu itu nubuat. Oke. Itu mengenai akhir-akhir zaman. Jadi kita ada patung yang terdiri dari berbagai macam logam, emas, perak, tembaga, besi, perunggu, besi, campur tanah liat lapaknya. Jadi ini menggambarkan zaman. Nah ini jarang diajarkan di gereja lain. Oke. Jadi ya Advent itu memang kelebihannya banyak mengenai itulah, mengenai nubuatan. Walaupun pada akhirnya nggak tahu juga kapan. Iya, akhirnya sama seperti Islam, kita hanya berserah, tapi kita mengimani bahwa kiamat akan datang. Pernah nggak belajar dari perspektifnya Yahudi? Mengenai Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, ya mereka menunggu Elia. Itu sebenarnya mereka menunggu Elia, mereka menjadikan tahta di sana di Israel bahwa nanti Elia akan datang. Bukan. Tadi yang patung yang atasnya apa emas, tembaga segala macam. Pernah nggak itu sebenarnya maksudnya apa? Memang kalau itu sih saya belajar dari doktrin gereja saja, belum dari Yahudi. Dari gereja aja. Iya, karena ya kayaknya kurang pas kalau guru-guru saya dulu mengatakan nanti berbeda jadi lain alirannya gitu. Jadi ya kalau di STT ya nggak mungkin belajar perspektif Yahudi ya. Iya. Kalau belajar Walaupun perspektif, saya banyak pemahaman saya banyak curi dari Yahudi. Oh gitu. Saya ada aplikasinya. Oke. Sebagian karena yang seperti perjanjian lama itu kan pasti relate lah sedikit banyaknya kan, walaupun ada perbedaan karena ada perjanjian baru, saya pikir relate sama Injil. Oke, nah udahlah itu kita nggak usah terusin lah, nanti jadi panjang itu. Selain yang dari Daniel untuk menjerat orang masuk Kristen, apa lagi? Ka'bah. Ka'bah. Di mana? Di Bible dibacain? Iya, di dalam Alkitab. Coba yang di mana? Ini dari Bible lama atau Bible baru nih? Jadi perjanjian saya udah hampir lupa ini karena sorry. Dari mana? Karena saya sudah lupakan. Jadi itu dari kematian Yesus juga. Apa hubungannya dengan Ka'bah?
Ya, jadi mereka menganggap bahwa kematian Yesus itu membatalkan upacara pengorbanan Ka'bah di bumi, atau ya, Pengorbanan Ka'bah. ya yang pengorbanan di tabernakel ya, di bait suci itu sudah dibatalkan. Oh. Jadi Ini maksudnya Ka'bah berarti bait suci. iya, Oh, bukan Ka'bah yang di Mekah. ya itu Ka'bah juga Pak namanya. Kalau di Indonesia ya, karena di Iya, Indonesia iya. nyampenya ke gereja itu Ka'bah, karena Iya. semua yang saya punya gereja Bible lama yang masih menggunakan kata Ka'bah, saya masih ada tuh. jadi semua Alkitab itu masih menggunakan bahasa-bahasa orang Islam banyak kan dari, Iya, karena iya. penulisnya katanya kalau nggak salah penerjemahnya Islam, Dibantu. dibantu. Iya. Nah, jadi ya ada gitulah Ka'bah dibilang. Oke, jadi yang dimaksud Ka'bah di dalam Bible itu sebenarnya adalah bait suci, Iya. ya, bukan Ka'bah yang di Masjidil Haram gitu kan. Iya, iya. Dianggapnya jadi Yesus sudah membatalkan pengorbanan yang dilakukan di bait suci. Iya. Nah, itu adalah konsep yang diambil oleh Kristen, Kristen. yang sebenarnya di Yahudi itu sebenarnya korbannya korban hewan, Iya. ya kan? Korban hewan pun itu juga untuk dosa yang tidak disengaja. Iya. Kalau untuk dosa yang disengaja kan mereka cukup bertobat. Oh. Konsepnya diambil sama Kristen, Iya, iya. korbannya diganti dengan Yesus. Iya, iya, iya. Betul lah, gitu. Itu dipakai. Iya. Oke, terus? Ya. Kemudian dalam ya pengajaran agama saya dulu itu bahwa imam itu sekarang imam Yesus di sorga, jadi nggak ada lagi imam, jadi semua upacaranya itu perlambangan Yesus. Upacaranya, upacara Iya, apa? upacara. Ya penyembelihan, kemudian Oh. ada yang lain-lain juga kayak kayak apa tadi? Itu yang ada lilinnya itu lupa saya. Oh ini apa? Yang itu apa? 7 apa 9 Iya, itu ya? iya, iya, Menorah. Iya, menorah itu. Terus? Itu disebut untuk apa? Kesaksian. Dan ya ada banyak lagi lah gitu. Oke. Tapi, ya. Ya. Tadi jadi saya memang sistemnya Pak. Kalau dikasih bahan baru saya pelajari. Begitupun kalau khotbah. Jadi karena saya selalu hanya menghafal yang menjadi tabiat. Kalau yang konsep-konsep begitu saya tidak hafal. Oke. Ya, karena sudah zaman modern kan. Jadi Ya. saya tidak begitu hafal. Tapi bisa saya hafal kalau saya. Oke, jadi kalau ada tugas baru dipelajarin. Ya, karena sudah zaman modern, karena banyak hal yang kita gunakan juga, kemudian terbatas otak kita kan. Jadi artinya, ya saya memang sudah membahas itu sudah mungkin setahun lebih tidak bahas itu kan. Yang harus di-refresh lah, apalagi saya udah mulai masuk belajar Al-Quran. Saya pun saya bilang lupa ya, udah saya nggak inget lagi kan. Oke, jadi itu adalah materi atau ayat-ayat yang dulu pernah dipakai oleh Mas Rudi untuk melakukan penginjilan gitu kan. Oke. Cukup di situ aja atau ada lagi yang lain ayat-ayat yang dipakai? Ya, mungkin sebenarnya ada 4. Sabat, Sanctuary, Second Coming, Kiamat. Kemudian Spirit of the Dead. Oh, terus? State of the Dead. Jadi, State of the Dead. Jadi spiritualisme. Jadi orang Advent tidak mempercayai ada arwah. Oke. Ya, tidak percaya ada arwah. Ya, mungkin sih lebih ke spiritualnya. Artinya kita nggak percaya kepada hal yang sudah beda gitu ya. Atau kita menyandarkan, contoh kita mau nanya togel. Nggak boleh ya? Panggil ini kan. Apa yang apa nanti? Keluar nomor berapa? Katanya itu nggak boleh. Jadi Itu nggak boleh. maknanya lebih ke situ. Ya. Iya, Pak. Oke. Cuman mau nanya nih, kenapa kok walaupun Advent masih mengikuti Trinitas, tapi kenapa Advent ini yang beda sendiri dengan denominasi lain? Beda sendiri dalam arti hari kebaktiannya beda, ya seperti orang Yahudi pada hari Sabat, kemudian juga nggak makan daging, juga nggak minum apa? Kayak minum kopi. Nggak minum kopi. Iya, sama teh. Oh, bir boleh. Nggak boleh juga. Oh, boleh juga. Jadi yang nggak boleh diminum apanya? Jadi Yang tidak, yang berwarna yang nggak boleh. Memang sih di situ jelas memang langsung dibilang dua namanya itu teh dan kopi. Oh, Karena kafein itu bisa menyebabkan kerusakan otak, terlebih frontal lobe,
yang mana ini sangat penting dalam memutuskan dalam, pokoknya ini berperan penting lah Pak. Bohong atau enggak? Bohong atau enggak frontal lobe itu? Bukan, maksudnya. Coba pelajarin desain. Oh gitu juga. Ada urusannya frontal lobe dengan orang itu bohong atau enggak bisa diketahui dari frontal lobe. Makasih Pak, berarti saya baru tahu. Ya artinya penjelasannya gitu, artinya itulah untuk menjaga itu. Oke. Jadi memang mereka pada prinsipnya scientifically lah gitu kan. Oh. Ya, scientifically. Jadi segala sesuatu yang merusak tubuh mereka tinggalkan. Jadi teh, kopi nggak boleh. Iya, menurut saya sih kalau ya saya sekarang udah minum. Enggak di Advent yang dulu nggak nih. boleh. Kan saya lagi nanya Iya. soal nggak boleh. Yang lain selain dua ini boleh. Merokok nggak boleh. Oh, merokok nggak boleh. Nggak boleh. Oh, nggak ada makruh ya kalau di Advent ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Tapi di Islam lebih bijaksana, ada makruh, ada Enggak, yang bilang makruh cuma yang merokok aja. sunnah. Masa sih? Yang bilang makruh pasti dia merokok itu. Tapi yang jelas kan ada sunnah dibilang kan? Apa? Sunnah merokok? Iya. Bukan, nggak ada. Bukan ya? Nggak ada. Di Islam nggak ada merokok sunnah. Kalau saya Nih, Heeh. kalau orang Islam yang bilang merokok sunnah, itu singkatan. Maksudnya yang non merokok, yang nggak merokok itu yang nggak merokok itu sunnah katanya. Nggak merokok sunnah. Iya. Bukan, konsepnya bukan gitu. Bukan Ini gitu saya kasih tahu dulu. Orang Islam kalau bilang merokok sunnah, itu orang berarti lagi Apa ya, kalau bercanda. dapat pahala itu sunnah kan? Apa namanya? Kalau dapat pahala lupa sih, Pak. Dapat pahala maksudnya? Kalau kita dapat pahala. Perbuatan Iya, yang maksudnya- dapat pahala. Iya, yang dapat pahala disebut apa? Ya amalan. Iya, sunnah, bukan? Sunnah dapat pahala bisa. Oh, berarti bukan itu katanya. Bukan. Kalau orang merokok bilang sunnah buat merokok, itu lagi bercanda itu. Itu ada Oh, singkatannya. jadi. Oh, Tahu nggak berarti singkatannya? Berarti kalau nggak merokok dapat pahala, nggak merokok Nggak berdosa. apa-apa, nggak berdosa. Iya, itu yang namanya saya makruh. maksud. Makruh. Iya. Iya. Ya kan tadi saya tanya, ada makruh nggak di Advent? Katanya nggak ada. Nggak ada. Nah, tahu nggak singkatannya sunnah kalau buat orang yang bercanda soal merokok? Apa itu, Pak? Susah nahan. Aduh. Nggak, bukan begitu ya. Di Islam nggak ada nggak ada istilah sunnah buat merokok, nggak ada. Ya, jadi memang Jadi kalau di Islam hukumnya merokok kebanyakan bilangnya haram. Haram, ya. Tapi masih ada yang berpendapat makruh gitu aja. makruh. Iya. Terus tadi teh kopi kan nggak boleh. Selain ini boleh. Ya, makanya tapi saya pada waktu saya mengajar, saya langsung lebih perjelas lagi. Jadi segala sesuatu yang kotor, nggak baik bagi tubuh itu haram, saya bilang. Kotor. Iya, kotor dan tidak baik bagi tubuh itu haram. Tidak Kan baik itu buat konsepnya. tubuh. Konsepnya Oke. itu kan. Terus daging juga nggak boleh. Ya, mereka menyarankan. Jadi ada namanya kayak hadis mereka itulah tulisan Sister hadis. White itu kan. Kayak hadisnya mereka lah itu. Ellen G. White. Iya, jadi mereka bilang itu memang tidak disarankan makan daging, vegetarian. Oke, jadi Advent mengencourage Tapi tidak jemaatnya diharuskan. untuk jadi vegetarian. Tapi tidak diharuskan dalam yang masuk dalam peraturan jemaat itu atau doktrin itu hanya kopi dan teh. Oke. Kalau babi kan jelas nggak boleh. Kalau babi jelas nggak boleh. Tapi Semua yang ada daging- di Imamat 11 nggak boleh. Tapi daging yang selain babi disarankan juga tidak dimakan. Tidak makan. Jadi untuk kemuliaan Tuhan, Oke. karena tubuh kita akan lebih baik dengan vegetarian, karena Adam dan Hawa juga vegetarian, Oh. kan? Iya. Jadi hanya waktu setelah air bah tidak ada tumbuhan, barulah dimakan tumbuh-tumbuhan. Oh, oke. Setelah ya itulah nggak ada, hanya hewan yang halal kan sama yang haram. Jadi yang halal itulah mereka makan. Nah, jadi dari situlah mulai, dari situ juga lah umur manusia mulai menurun. Oh. Iya. Jadi kalau di Advent rata-rata jemaatnya vegetarian. Ya kalau di Amerika Pak, kalau di Indonesia, Oh, di Amerika. kalau di Indonesia mah makan sapi juga, Sapi juga. makan ayam juga kan, makan Oh, daging gitu kambing. ya. Iya. Terus ikan-ikan juga ada aturannya kan? Iya, ikan. Jadi memang itu, jadi kita nanti akan, kalau kita bicara masalah kesehatan atau haram halal itu, kita akan berkutat pada manfaat apa yang kita makan, efek samping apa yang kita makan, gitu. Jadi ya contoh kayak ikan kolam gitu kan, itu kan pakai pur atau kimia segala macam, kurang bagus. Jadi itu sudah masuk pembahasan kelompok lah itu, Oh, oke. tapi bukan menjadi doktrin. Nah, Ikan-ikan yang nggak boleh dimakan itu kan yang yang tidak bersisik. yang boleh dimakan, yang harus bersisik dan bersirip kan? Bersirip. Oh, oke. Salah satu nggak ada nggak boleh nih ya. Nggak boleh, Berarti kan lele nggak boleh. nggak boleh.
Ikan patin nggak boleh. Nggak boleh. Ikan hiu nggak boleh. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ikan paus juga nggak boleh kan? Nggak boleh. Nggak ada Iya. sisiknya. Nah, terus sekarang berarti setelah Mas Rudi sudah melayani beberapa bulan itu, terus belakangan beralih nih ceritanya nih, kan? Beralih pandangan nih. Kok bisa arahnya ke Islam gitu? Iya Pak, jadi memang dari kecil saya sama kakak saya yang udah Islam duluan, saya sudah berdebat sama dia. Oke. Ya, kemudian saya masih anti Islam. Waktu sampai umur berapa? Sampai kemarin kita syahadat. Sampai kemarin. Iya, akhirnya setelah saya baca, jadi kayak kemarin saya komen sama Bapak. Saya bilang, saya mau dimualafkan, saya bilang kan, itu pancingan. Kalau Bapak bilang, bener nggak nih mau dimaafkan gitu. Mungkin sekitar 1 atau 2 tahun sebelum saya datang ke sini. Oh gitu. Pernah saya komen di situ kan. Sebenarnya saya ingin face to face sama Bapak Ya gitu. kan tinggal menghubungi aja nomor yang di deskripsi. Untuk debat. Bukan, kalau memang mau alaf tinggal menghubungi aja Iya, bisa. yang dipikirin Bapak gitu waktu itu ya. Iya. Padahal sebenarnya maksud saya bisa nggak mualafkan saya gitu waktu itu. Lo bisa kan tinggal daftar aja. Kalau mau bersahadat tinggal bersahadat. Kalau Iya. mau, tapi pertanyaannya kalau mau memualafkan saya, kalau secara manusia nggak bisa. Karena di Islam hidayah itu cuma milik Allah Subhanahu Wa Taala. Oh gitu. Gitu. Tapi kan ada yang debat-debat itu kalau kalah nanti mualaf gitu. Sebenarnya nggak sehat itu. Nggak sehatnya gini, dalam arti gini, orang Islam itu sebenarnya tidak boleh punya niat untuk mengislamkan siapapun. Karena di dalam Islam hidayah itu hanya milik Allah. Jadi kalau sampai berdebat nanti kalau yang kalah pindah agama, enggak, itu sebenarnya nggak baik. Islam kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan walaupun hanya 1 ayat. Nanti setelah dia menerima ayat itu, dia mau menjemput hidayah atau tidak itu urusan dia dengan penciptanya, bukan dengan kita. Kita nggak boleh bilang saya sudah mengislamkan dia, nggak boleh. Saya juga dulu gitu Pak waktu misionaris. Saya sudah menobatkan Islam katanya. Dalam hati saya, walaupun saya waktu itu jadi apa? Hebat bener sih. Yang menobatkan itu kan Roh Kudus gitu kan, yang Roh menginsafkan Kudus. gitu kan. Iya. Tapi ya sama kayak yang Bapak bilang tadi kan, hidayah. Iya. Jadi kalau Bapak bisa nggak memualafkan saya? Kalau dalam arti mau bersahadat bisa, tinggal daftar aja sama Melisa. Tapi kalau mau mengajak berdebat sampai orang itu mualaf, nggak ada konsep begitu sebenarnya. Ya artinya itulah saya juga udah bawa presentasi dalam gereja untuk acara pemuda mengenai 3 agama Abrahamic ini kan. Abrahamic ini ya Yahudi, Kristen, Islam. Saya udah bawa juga dalam konteks waktu itu supaya menjaga mereka jangan masuk Islam. Tunggu sebentar. Tadi bilang sebelum bersahadat di sini masih anti Islam. Anti Islam. Anti Islamnya kenapa? Karena ya memang agak lucu sih. Dulu saya waktu kecil saya ngelihat film-film cerita-cerita Yesus itu bajunya mirip sama orang Islam. Baju-baju rabi itu kan orang Islam kayak mirip sama itu kan. Maksudnya Yesus pakai gamis gitu? Bukan. Rabi-rabi yang jahat itu. Oh, rabi-rabi yang jahat. Musuh apa ya? Ini musuhnya Yesus. Iya, Yesus. Oh, orang-orang Farisi gitu. Iya, jadi ya kemudian ya begitulah saya lihat. Jadi ya saya pikir kayak orang Islam gitu. Kemudian juga memang ya jujur saya apa yang diajarkan Yesus itu membuat saya terkesima, amazing kalau kata orang apa kan, amazing gitu. Jadi memang tancapan pengajaran Yesus itu sangat apa ya, sebagai contoh figur yang sangat baik dalam sejarah ya, manusia yang saya tahu waktu itu. Saya terkagum. Jadi dan banyak orang Kristen jadi Kristen karena itu. Iya. Yang mana kira-kira? Ajaran Yesus yang bikin Rudi terkagum yang mana? Jadi memang dia mengajarkan perfection dalam Matius 5 itu berbahagialah yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Kemudian jika engkau melihat ya ini konteksnya gitu ya, perempuan, kalau dulu kamu berzina kamu lempari batu atau kamu berdosa, kalau sekarang kamu lihat perempuan kamu sudah berzina karena itu benar gitu. Oh, jadi, yang kalau ini berzina dalam hati melihat. Jadi Yesus membawa sebuah kesempurnaan, jadi pengajaran yang paling tinggi. Jadi
walaupun saya belum belajar Islam. Pada akhirnya ketika saya belajar Islam juga, saya lihat kamu harus menegakkan Injil. Ya, jadi ya oke gitu. Jadi itu yang membuat saya waktu itu jadi ya saya memilih Kristen gitu ya. Kemudian juga ajaran Advent yang berbeda gitu kan. Ajaran yang mereka lebih kepada pertarakan gitu kan. Apa tuh? Pertarakan ya. Pertarakan tuh apa? Jadi mereka itu ingin lebih dekat kepada Tuhan. Oh, oke. Jadi penyangkalan diri mulai dari makanan diapakan harinya, kemudian dibuat jadi hari Sabat. Oke. Walaupun sebenarnya di dalam Alkitab dibilang Yesus meniadakan hari Sabat. Ya, tapi artinya ya mereka ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, membaca dari ini sampai sini, menyesuaikan gitu. Oke. Iya. Nah, anti Islamnya hanya gara-gara ngeliat orang yang Iya, cuma figur yang luar mirip biasa Islam. ini. Heeh. Terus cuman itu aja yang Ya membuat maksudnya anti Islam. saya artinya itu yang saya anggap benar. Saya sebenarnya ya gitulah. Di luar itu ada anggapan apa kok anti Islam gitu? Ya pada akhirnya di luar itu kalau untuk ke surga atau ya yang di tempat yang tinggi yang ikut Yesus, tempat lain ya mungkin kita bisa masuk surga, cuma ya caranya begitu lain gitu. Kemudian ya memang seperti yang disempurnakan lah. Nah, terus pada hari Mas Rudi bersahadat sampai kabur dari rumah sakit itu, apa yang ada di pikiran Mas Rudi kok akhirnya sampai jauh-jauh ke sini dari Cikini kan waktu itu? Kan? Iya, iya. Dari Cikini jauh-jauh ke sini masih pakai gelang rumah sakit. Iya, iya. Sampai akhirnya memutuskan untuk bersahadat. Jadi memang saya udah pengen udah kebelet ini Pak, mau jadi, sebenarnya saya waktu itu udah pengen banget, makanya saya nggak bisa, harus Pengen bangetnya kenapa? karena jadi selama waktu itu saya baca beberapa hari setelah saya merenung, karena selama ini saya skeptis sama Islam. Oke. Saya nggak tahu Islam itu apa, cuma yang saya tahu ya isu-isu yang dibikin tentang Nabi Muhammad inilah kan. Itu yang saya dengar. Jadi tapi pada akhirnya saya putar dalam beberapa hari, beberapa minggu Al-Quran. Dalam YouTube, dalam aktivitas sehari-hari saya putar-putar. Ya akhirnya ya tadinya saya pernah nonton video bilang ya kayak kumparan apa-apa, jadi bilang bahwa Islam agama yang disempurnakan dari agama sebelumnya. Oke. Di situ saya tertegun, kok kan Kristen paling hebat saya pikir kan, paling tinggi saya pikir kan, paling banyak mengikutnya. Iya, pokoknya karena ada Tuhan, maaf, jadi kebiasaan dari gitu. Jadi karena ada Yesus itu, jadi ya saya anggap dia agama paling benar gitu. Nah tapi dibilang gitu, akhirnya apa iya gitu kan, saya bilang. Saya baca Al-Quran, saya putar-putar, dan akhirnya memang saya melihat bahwa dalam Islam itu masih ada Injil, masih ada Zabur, apa yang saya pelajari dulu. Jadi ya pada akhirnya sih kepada itulah Pak, kepada keesaan Tuhan. Dari kecil saya udah bertanya-tanya, kok Pancasila ketuhanan nama Esa gitu kan, tapi ini kan udah sah Indonesia, tapi kok ada yang nggak Esa gitu. Maksudnya Trinitas. Iya. Jadi itulah saatnya momen-momen saya belajar Islam. Jadi akhirnya ya saya belajar itu kan. Kemudian ya saya baca ayat dalam Alkitab juga. Ya. Dalam Alkitab nih? Dalam Bible berarti? Iya Pak. Ayat apa? Ini ya baca. Sema Yisrael itu kan, Sema Yisrael Elohenu YHWH Ehad. Iya. Kan? Ulangan ayat 4. Huwallahu Ahad. Iya benar. Agama Abraham yang pertama bilangnya Sema Yisrael. Kan? Elohenu Yahweh Adonai Ehad. Elohenu. Ya. Ya itu juga termasuk. Baru agama Abraham yang terakhir, Islam, bilang Qul huwallahu ahad. Kok beda gitu? Beda di mana? Kok beda? Maksudnya Kristen yang di tengah ini kok yang beda? Di tengah kok beda? Gitu. Jadi yang tengah, kok saya beda gitu Pak? Ya.
Ya, jadi Terus? itulah saya pelajari akhirnya saya temukan bahwa ya Yesus itu bukan Tuhan. Dia bukan Allah. Ya. Karena dia sendiri bilang dalam Lukas Lukas berapa? sebentar, Pak. Ini sekarang dibongkar nih sama mantan misionaris nih berarti nih. Oh, aduh. Ya, dalam Markus 12 ayat 29. Oh, iya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengar, hai orang Israel, Ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Itu hukum utama. Ya, itu Yesus kan bilang. itu kan mengulang ulangan 6 ayat 4 kan? Iya, tapi dengan yang di saat yang sama dia mengatakan bahwa Tuhan Allah itu Esa. Iya, itu mengulang. Kemudian di dalam ya Yohanes 5 ayat 44 juga. Nah, jadi agama yang pertama ini sudah bilang bahwa Allah itu Esa, ya kan? Yang membawa agama Abraham pertama. Tapi kenapa ini jadi dibilang dia Tuhan gitu, Allah Ya. gitu. Nah, ya jadi di dalam Lukas 4 ayat 24 dia bilang dia apa? Bapak tahu pasti kan? Yesus itu siapa, Pak? Nabi tidak diterima di Iya, ini sebenarnya sama dengan Matius 13 ayat 57. ya dia Sama. Ini sebenarnya kutipan atau apa ya? Penulis Matius dan penulis Lukas ngambil dari Markus. Sama, cuman bahasanya pakai bahasa masing-masing. bukan Lukas 4 ayat 24 itu dia bilang Nabi tidak diterima di Iya, sama dengan Matius 13 ayat 57. Oh, 357 bukan yang ayat yang tadi yang saya bilang ya? Bukan, ini sama dengan Matius 13:57. Kenapa Matius 13:57? Sama dengan Lukas 4 ayat 24, karena penulis Matius dan penulis Lukas ini mengambil dari Markus. Iya, jadi Yohanes 5 ayat 44 juga dibilang bahwa siapakah yang mau ngambil kehormatan dunia di mata dunia dari Tuhan Tuhan yang Maha Esa. Iya. Nah, kalau Lukas 4:24 ini sama dengan Matius 13 ayat 7. 57. 57. Nah, Berarti sebenarnya gini. Heeh. Di Matius 13:57 itu berarti kan sebenarnya Yesus lagi ngomongin diri sendiri. Karena Yesus kan ditolak di Nazaret. iya, Makanya Yesus bilang apa? Seorang nabi tidak dihormati di mana-mana kecuali di rumah sendiri. ya jelas itu mah konteks bahasanya juga jelas itu. Berarti kan Yesus lagi ngomongin diri sendiri Iya. sebagai apa? Bahwa dia nabi. Nabi.